Halo teman-teman semua, teman-teman mahasiswa. Kali ini kita jumpa lagi dalam perkuliahan biosistematika dengan topik spesimen. Nanti kita akan melihat beberapa spesimen. Nah, karena sebagai seorang taksonomi atau biosistematika itu harus bisa membuat spesimen. Tujuan membuat spesimen adalah agar kita bisa mengamati spesimen itu setiap saat. Nah, kalau kita pergi ke lapangan yang jauh-jauh ke gunung, ke laut, atau ke rawa-rawa, atau ke hutan, kan nggak mungkin setiap kali kalau penelitian harus ke hutan, harus ke gunung. Itu biaya yang banyak dan waktu yang cukup banyak juga. Nah, untuk itu kita akan belajar membuat spesimen. Nanti spesimen itu akan kita akan menjadi bahan untuk penelitian, pengamatan, ya. Bahkan bisa juga nanti untuk souvenir atau untuk cendera mata dan yang lainnya. Jadi manfaatnya tidak hanya segi ilmiah, tapi juga segi ekonomi, terutama pariwisata. Nah, pertama-tama ada 3 macam spesimen yang standar yang bisa kita buat. Yang pertama namanya herbarium, kedua adalah insektarium, dan ketiga taksidermi. Nah, untuk membuat herbarium kita bisa memilih tanaman dengan syarat kalau tumbuhannya berbunga maka harus usahakan ada 3 bagian: batang, daun, dan bunga. Syukur lengkap, ada akarnya, batangnya, daun, bunga, buah, biji, ya, sehingga untuk bahan-bahan identifikasi menjadi lebih mudah. Nah, pertama membuat herbarium, gitu ya, kita pilih tanamannya, bisa dari lapangan kita ambil tanaman, kemudian dibersihkan, lalu nanti dibungkus kertas koran dan ditumpuk jadi beberapa sampel, ya, lalu dipres dan dikeringkan, ya, baik bisa menggunakan cahaya matahari, oven, ya, atau bahkan bisa juga tempat tidur kita menjadi pengering atau pengepres. Nah, hasilnya adalah seperti ini yang namanya herbarium. Ini contohnya. Nanti setelah kering jadi kita tempelkan kepada kertas A3, ya. Nah, nanti yang sudah kering kita tempelkan dan kita beri yang namanya etiket gantung berisi nomor koleksi, nama kolektor, tanggal koleksi, dan juga etiket tempel yang berisi data-data tentang nama koleksi, nama instansi, ya, nama instansinya, kemudian nama ilmiahnya, nama lokalnya, kondisi waktu ditemukan, dan mungkin juga manfaat. Sehingga nanti kalau ada orang yang membutuhkan, ini bisa ke lapangan, kita tahu ini di mana ditemukan. Itu yang namanya herbarium. Yang kedua namanya insektarium. Kita dapat serangga, ya. Dapat serangga-serangga yang sudah mati atau yang masuk rumah ditangkap, kemudian kita suntik dengan alkohol atau apa sehingga kita mati, ya. Setelah mati kemudian dikeringkan juga, lalu kemudian ditata dalam bentuk yang namanya insektarium. Ini contoh insektarium. Ini adalah belalang, ya. Juga diberi etiket tempel yang isinya adalah informasi tentang nama, tempat ditemukannya, kondisi ditemukannya, syukur manfaat yang ada, sehingga nanti kalau ada orang mau mencari itu bisa ke tempat ini. Yang ketiga yaitu namanya taksidermi. Taksidermi itu adalah di saat preparat awetan dari kulit binatang. Kalau kita menemukan harimau yang sudah mati atau badak mati, ikan mati, ya, ayam mati, ya, itu kita kuliti, ya, kemudian kita keringkan
ya, dan awetkan. Nah, pengawetannya dengan bisa menggunakan, biasanya harus pakai borak. Nah, karena kalau boraknya mahal dan dilarang ya, itu kita bisa menggunakan kunyit, parutan kunyit. Ya. Kemudian nanti setelah itu diisi dengan kapas atau dengan gabus atau dengan apapun yang tidak mudah busuk. Nah, inilah namanya taksidermi, contoh taksidermi. Ya, ini sudah sekitar 4 tahunan ya, masih tahan. Juga kita beri, jangan lupa namanya etiket stempel untuk memberi keterangan binatang apa ini, gitu ya, ditemukan di mana, ya, apa manfaatnya. Itu ya. Lalu ada lagi yang namanya resin ya, kita bisa ngawetkan dengan yang namanya bahan yang namanya resin ya. Ini contohnya hasil awetan dengan resin. Caranya adalah kita bisa beli resinnya itu di toko-toko besi ya. Nanti menggunakan botol aqua atau cup-cup agar itu. Nah, binatang yang kita peroleh atau tumbuhan yang akan kita buat resin itu dibersihkan, lalu resinnya dituang di cupnya itu, lalu binatang yang sudah mati ditata, lalu dituangi resin lagi, lalu ditunggu kering. Nah, ini harus cepat. Nah, nanti resinnya dibentuk, diamplas, diambril gitu ya, supaya nanti terbentuk dengan baik. Nah, ini aneka macam resin ya. Nah, ini sangat baik dan bisa untuk mewakili kalau kita menemukan spesimen berupa fosil. Nah, ini contohnya ini ya. Ini mewakili fosil-fosil yang ada di alam. Ya. Nah, ini akan lebih awet, lebih banyak, dan nanti bisa untuk souvenir, untuk untuk oleh-oleh dan seterusnya. Dan masih banyak lagi sebenarnya spesimen-spesimen yang lain ya. Kalau untuk binatang bisa juga kita membuat preparat basah, yaitu awet spesimen basah, yaitu kalau binatang ini kita rendam dengan formalin 4%, tapi baunya sangat pedas dan menyengat. Ini maka untuk menghindari itu kita bisa menggunakan namanya taksidermi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih jelasnya bisa lihat di materi kuliah Biosistematika Fakultas Teknobiologi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Selamat mencoba. See you.